ketika kita taat, maka Tuhan itu sanggup untuk mengubah masalah kita menjadi berkat. Kalau kita setia sampai akhir dalam hidup perkawinan, maka kita akan melihat bahwa masalah-masalah itu adalah sebenarnya suatu berkat dalam kehidupan kita. Ada masalah, entah itu pekerjaan, komunikasi, anak, relasi, dengan mertua, dengan ipar, itu semua juga akan mengganggu ya, atau menjadi suatu masalah dalam keluarga. Nah, seringkali kita juga bisa melihat bahwa kehidupan keluarga kita mungkin itu seperti suatu bejana yang rusak atau retak ya. Saya sendiri menikah sekarang sudah 27 tahun, tapi 10 tahun pernikahan di awal itu adalah suatu buat saya neraka ya. Dalam arti, saya melihat kehidupan keluarga saya itu sebagai suatu bencana, bukannya anugerah. Karena saya masuk dalam perkawinan dengan suatu ambisi pribadi yang begitu besar untuk bisa menyelesaikan S2 dan bisa berkarir. Tetapi suami saya, dia anak tunggal, punya usaha sendiri, dan dia tidak mengizinkan saya untuk kuliah lagi ataupun bekerja di luar. Dia bilang lah, saya punya pekerjaan, kamu kok malah mau kerja sama orang. Ya memang masuk akal juga ya, tetapi kerjaan suami saya itu kan mebel waktu itu, dan urusannya sama ya tukang mebel, tukang yang saya nggak ngerti sama sekali gitu. Lalu itulah yang menjadi awal ketidakpuasan saya. Jadi saya merasa ketika saya dilarang untuk kuliah S2, untuk berkarir, itu hidup saya itu udah hancur, udah selesai gitu. Nggak ada gunanya hidup buat saya, karena buat saya karier, kemudian prestasi, pengakuan orang itu tuh yang nomor satu gitu. Dan saya nggak bisa melihat keluarga, perkawinan, suami saya itu sebagai anugerah, tetapi malahan hambatan buat saya meraih ambisi. Ya itulah kemudian, tapi ya karena saya ngotot, akhirnya suami nyerah juga, dia ngasih saya izin. Tapi ketika dikasih izin itulah saya kemudian pas tes itu kan kedapatan saya tuh udah hamil ternyata. Akhirnya saya pikir ya udah, saya urungkan, nggak mau kuliah dulu karena saya nggak mau kalau sampai saya tertinggal ya. Jadi kalau udah kuliah kemudian harus cuti hamil lah, saya kan nanti ketinggalan pelajaran. Dan saya pikir saya ini selalu maunya nomor satu, maunya sempurna. Jadi ya udah, saya pikir nanti aja kalau saya udah melahirkan, baru saya pikir saya ambil kuliah lagi gitu. Demikian sampai anak saya lahir usia 3 bulan kalau nggak salah. Terus saya bilang lagi sama suami, saya pengen kuliah gitu. Nah waktu itu saya merasa ini benar-benar saya kesempatan buat saya ya untuk kuliah. Tapi ternyata ada seorang imam datang ke rumah, imam teman saya waktu kami masih tim Choice sama-sama gitu sebelum menikah. Dia cerita macem-macem, ada temennya yang kuliah lagi, anaknya masih kecil. Lalu ternyata itu membuat dia frustrasi gitu, sulit untuk membagi waktu. Nah ketika Romonya pulang, saya tuh marah sama Tuhan ya. Saya bilang, masa sih Tuhan, aku ini mau kuliah aja nih nggak bisa-bisa ya. Saya udah kecil hati juga waktu itu. Lalu ketika itu saya buka kitab suci, saya baca bahwa carilah hikmat yang dari Tuhan, karena hikmat manusia itu sia-sia. Nah, ternyata firman Tuhan itu benar-benar bisa mengobati saya, mengubah cara pandang saya. Yang tadinya saya itu pengennya cari pengakuan buat diri ya, ternyata bisa melihat tujuan hidup saya itu adalah untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama gitu. Jadi saya bersyukur banget lewat firman Tuhan itu akhirnya saya menemukan apa yang menjadi panggilan hidup saya. Dan pelan-pelan relasi saya dengan suami itu menjadi lebih baik, lebih dekat ya. Jadi ketika kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, ternyata relasi dengan suami, dengan orang lain itu pun menjadi lebih dekat. Jadi Tuhan itu tidak pernah menjauhkan kita dari keluarga. Jadi ketika kita pelayanan itu memang seharusnya bukan menjadi ancaman buat pasangan ya,
tapi itu adalah suatu berkat buat keluarga. Kalau salah satu pasangan kita mungkin belum bisa melihat pelayanan atau melayani Tuhan atau berdoa atau segala sesuatu yang rohani itu sebagai suatu berkat, maka kita bisa terus berdoa kepada Tuhan. Ada waktunya pasti, ya. Jadi awalnya memang suami saya juga tidak suka saya pelayanan, tetapi ada waktunya Tuhan juga memproses dia. Jadi 10 tahun pertama itu saya diproses lewat suami, 10 tahun berikutnya itu suami saya juga diproses oleh Tuhan, ya. Dan setelah itu kami sama-sama melayani dan suami saya mengizinkan bahkan mendukung pelayanan. Demikian ketika masih ada konflik dalam keluarga, kita jangan pernah putus asa, karena apapun yang rusak itu bisa diberikan suatu awal yang baru bagi Tuhan, asal kita tidak menyerah di tengah jalan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yeremia 18 ayat 4 mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat, kita semua ini adalah orang-orang yang rapuh, entah karena masa lalu kita yang banyak luka, yang belum beres, yang ada trauma, yang belum disembuhkan, dan itu kan juga membuat kita itu jadi rentan, yang mudah terluka. Ketika kita masuk di dalam perkawinan, tentu ini akan masih terus ada, mempengaruhi relasi kita, cara kita ngomong, cara kita mikir, cara kita ngambil keputusan, preferensi kita, kesukaan kita, itu semuanya kan gak lepas dari masa lalu, ya, apa yang sudah tertanam dalam keluarga bawah sadar kita. Dan inilah yang masih perlu banyak sekali diproses di dalam perkawinan. Nah, kadang-kadang keduanya kalau belum dewasa, itulah yang bisa mengakibatkan banyak sekali konflik, sehingga kita merasa kehidupan keluarga kita itu seakan-akan itu udah rusak gitu. Tapi ingat bahwa Tuhan itulah yang mempersatukan kita, ya. Jadi Tuhan itulah arsitek, dan ketika gambarnya rusak ini, kita bisa datang kembali untuk diperbaiki oleh Tuhan. Dia dapat mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi jangan pernah kita putus asa, ya. Walaupun kita pernah melakukan kesalahan, tetapi satu hal saja yang perlu kita lakukan, datang kepada Dia. Ya, seperti Teresia Lisieux juga katakan, ketika aku berdosa, satu saja yang aku lakukan, cepat-cepat lari kepada Tuhan. Maka dosaku itu, sejahat apapun aku, bahkan lebih jahat dari penjahat manapun, ketika aku melemparkan diriku kepada Tuhan, itu seperti satu tetes air di tengah api cinta Tuhan yang berkobar, ya. Jadi itu yang akan menghanguskan semua dosa dan kelemahan kita, sehingga kita bisa disempurnakan. Jadi jangan pernah kita putus asa gitu. Jadi orang kudus itu bukannya nggak pernah jatuh, tetapi dia bangkit lagi setiap kali dia jatuh. Seperti Amsal dikatakan demikian, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit, ya. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih step-stepnya yang perlu kita lakukan supaya masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini itu bisa menjadi suatu berkat. Nah, pertama-tama kita lihat dulu apa sih masalah-masalah yang ada sebenarnya. Kadang-kadang kita itu membawa satu pola pikir yang tidak realistis, ya. Kita seakan-akan itu harus mengklaim kalau tidak A, salah, ya. Harus A baru benar gitu. Jadi ini adalah konsep-konsep yang seringkali membuat hidup kita itu begitu kaku, ya. Konsep yang salah inilah yang perlu kita luruskan kembali sesuai dengan visi Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan memandang. Bukan cara kita memandang yang seringkali masih banyak sekali dipengaruhi oleh masa lalu kita yang tidak lagi up to date, tidak lagi relevan dengan masa kini gitu. Satu hal yang berkaitan dengan perkawinan, seringkali kita berpikir, iya dulu saya kawin ini kan sudah doa, ini jodoh yang sudah Tuhan kasih, tapi kok gini gitu. Nah, mungkin konsep kita salah, kita pikir Tuhan yang milihin, nih kamu harus kawin sama ini. Tapi kalau kita mikir-mikir lagi, kan kita yang milih, ya. Mungkin ada A, B, dan C waktu kita SMA, waktu kita kuliah, waktu kita udah kerja, kita ketemu dengan banyak sekali orang. Dan dari banyak orang itu, kita yang menentukan pilihannya dengan siapa kita mau menikah, ya. Jadi
sebenarnya Tuhan itu hanya membawa kepada kita orang-orang yang dapat menjadi pasangan hidup kita. Seperti dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Kita bisa baca di situ. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu, tidurnya Adam ya, ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil rusuk, salah satu rusuk, dan dari situ dibangunnyalah perempuan dan dibawanya kepada Adam. Dibawa, demikian juga sebenarnya Tuhan itu hanya membawa ke dalam jalur kehidupan kita orang-orang yang berpotensi untuk menjadi pasangan hidup kita. Sehingga, nah dari situ kita belajar yang mana sih yang aku pilih gitu kan. Jadi sebenarnya yang tepat sebenarnya kita yang memilih dari orang-orang yang dibawa Tuhan dalam jalur kehidupan kita. Nah, kalau demikian halnya berarti memang tanggung jawabnya ada pada kita, ya toh, bukan lagi pada Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa ini kan jodoh dari Tuhan, jodoh yang Tuhan kasih kok seperti ini, itu seakan-akan kita tuh melempar tanggung jawab tuh sama Tuhan. Kita nggak mau berubah, malah nuntut orang lain berubah, atau Tuhan mungkin salah gitu. Kita bisa saja melukai orang lain dan kita sendiri nggak pernah berkembang. Nah, seperti itu akibatnya ya. Nah, yang benar itu kan Tuhan menciptakan kita itu sebagai orang yang punya kemampuan untuk berpikir. Kita punya kehendak bebas. Kita bukan robot ya. Dan Tuhan tidak memilihkan kepada siapa kita harus kawin ya. Tuhan membawa ke jalur kita orang-orang yang berpotensi. Dan kita taunya, oh ini loh yang saya cocok, itu kan dari ketika kita pacaran, ketika kita sudah bergaul, lalu kita memutuskan. Kan seperti itu. Jadi tanggung jawab itu ada pada kita gitu. Kemudian yang kedua, mungkin seringkali kita punya cara berpikir, pasanganku itu haruslah membahagiakan aku ya. Sebenarnya kan kita itu mencintai pasangan kita sehingga kita butuh dia. Bukan kebalikannya, kita butuh makanya kita cinta. Kalau kita cinta makanya kita butuh, itu karena kita butuh untuk memberikan, untuk mengasihi. Jadi kalau orang cinta itu kan biasanya mau membahagiakan orang lain. Nah itulah cinta. Tapi kalau kita yang selama ini masih ngitung, lu bisa ngasih aku bahagia apa selama ini, kok taunya nuntut terus, mungkin cinta kita yang harus perlu dikembangkan. Kita menikah bukan kan supaya pasangan kita yang memenuhi kebutuhan kita kan, itu alasan egois. Tapi sebenarnya saya mencintaimu, maka saya membutuhkanmu. Mungkin konsep-konsep seperti ini yang perlu kita bereskan dalam pikiran kita supaya kita nggak banyak kecewa ya. Nah, kalau kita mikir pasangan kita itu yang harus membahagiakan atau memenuhi kebutuhan kita, bisa jadi ini dalam perjalanan kita akan kecewa ya, karena kita mungkin akan ketemu dengan orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan kita lebih daripada pasangan mungkin. Nah, kalau kita punya pikiran seperti itu ya, orang bisa saja mengambil keputusan, wah mendingan cerai, aku mengejar hidup yang lebih baik, lebih sempurna. Ada seorang istri yang berpikir, hidup satu kali, ngapain hidup dengan suamiku yang nggak bisa ngasih aku kebahagiaan, duitnya pas-pasan gitu. Bilang hidup sekali kok mau biasa-biasa aja. Nah, jadi ini suatu yang konsep yang memang perlu kita benarkan ya. Nah yang ketiga, konsep yang salah itu kita menyamakan cinta itu dengan perasaan. Ada seorang pasangan yang sudah menikah 5 tahun, hampir 7 tahun ya. Istrinya nuntut cerai. Dia bilang, saya udah nggak ada perasaan ya. Jadi perasaan itu diidentikan dengan cinta. Padahal kan kalau kita yang udah menikah tahu benar tuh perasaan itu bisa A, B, C, naik turun. Pagi hari ini beda, malamnya udah lain lagi gitu. Tapi kan bukan berarti kita nggak cinta. Cinta itu menjadi suatu komitmen atau keputusan dan tanggung jawab buat kita yang sudah menikah kan. Nah, mengasihi dan menyukai itu pasti beda. Kita bisa menyukai orang yang baik sama kita, orang yang bisa memuaskan ego kita, tetapi mengasihi itu ada pada level ilahi ya. Walaupun dia mungkin saat ini sakit, tidak bisa melayani aku, tetapi aku mengasihi ya. Mengasihi itu mengatasi perasaan. Saya punya teman satu udah menikah waktu itu ya lebih dari 10 tahun
Nah, sejak menikah sampai istrinya meninggal, dia itu tidak pernah mengalami hidup yang normal sebagai suami istri. Karena kurang lebih 1 tahun setelah pernikahan, istrinya itu sudah sakit berat, komplikasi macam-macam. Ya, suaminya merawat. Ya, mereka punya anak 1, dan suaminya yang berfungsi sebagai istri juga di rumah, ibu ya, buat anaknya, mengantar ke sekolah, bahkan harus merawat istrinya yang sakit. Dan tengah malam harus kadang-kadang terbangun karena istrinya begitu kesakitan, harus dibawa ke UGD, disuntik morfin dan seterusnya. Tapi suaminya ini, dia bilang, saya hanya punya kesempatan satu-satunya untuk berdoa dan baca kitab suci buat diri saya, itu ketika saya habis ngantar anak sekolah, saya langsung kerja ke kantor lebih awal, jam 8 kan buka kantornya, mulai kerja, tapi jam 7 dia udah sampai kantor. 1 jam bisa dia pakai untuk baca firman Tuhan dan berdoa. Itulah satu-satunya waktu yang buat aku bisa berdoa, dia bilang. Karena begitu kembali ke rumah dia harus melayani istrinya juga. Nah katanya pergi jalan-jalan sama istri itu sudah hampir nggak pernah, karena istrinya memang praktis sepanjang tahun itu sakit gitu. Nah, tapi yang menarik, dia pernah bilang, saya itu memilih istriku itu adalah pilihan yang tepat. Dia bilang gitu. Karena apa? Ternyata lewat semua yang saya jalani, saya mengerti tentang cinta, iman, dan saya tahu bahwa Tuhan itu ternyata sungguh-sungguh ada menopang keluarga kami. Kalau dihitung-hitung, itu gaji saya nggak cukup untuk pengobatan istri. Tapi ternyata bantuan Tuhan itu begitu besar. Dan sampai istrinya meninggal, dia bisa menjalankan kehidupan rumah tangga itu. Dari situ dia sungguh-sungguh menyadari pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis buat mereka. Jadi mengasihi itu adalah level ilahi, menyukai itu level manusiawi. Ya, kalau dia baik, saya juga baik. Itu kan menyukai kan gitu ya. Nah, jadi cinta itu keputusan. Sedangkan jatuh cinta itu memang sementara ya. Kalau orang jatuh cinta itu 2 tahun aja mungkin sudah beda. Kalau jatuh cinta menurut teorinya Scott Peck itu adalah runtuhnya dinding ego ya. Jadi kamu suka apa, saya juga suka. Mungkin waktu pacaran kita semua ingat ya, dia mau apa saya juga mau, kamu nggak mau apa, oke, kita juga nggak jadi gitu. Tapi lambat laun kan kita masing-masing menyadari bahwa kita adalah 2 individu yang berbeda. Nah, akhirnya dinding ego itu terbentuk kembali. Kita sudah lebih rasional, cinta kita sudah lebih rasional. Nah, setelah itu kan ketika kita memutuskan untuk menikah, itu adalah suatu keputusan yang dilakukan secara sadar gitu. Nah, jadi orang bisa bolak-balik jatuh cinta, tetapi itu tidak mengembangkan kapasitas dia sebagai pribadi ya. Ada orang yang mungkin setelah menikah bisa jatuh cinta CLBK dengan mantan waktu SMA karena reuni misalnya gitu. Tapi kita dengan perasaan jatuh cinta itu kan nggak perlu upaya ya, kita nggak usah berusaha untuk jatuh cinta, tapi spontan gitu aja. Nah, ketika kita mengalami seperti itu dalam perkawinan misalnya ya, tidak tertutup kemungkinan ketemu dengan orang lain. Nah, itu jangan sampai menghancurkan kita ya. Tapi ketika kita memutuskan untuk tetap setia, walaupun ada yang lebih menarik, walaupun mungkin sempat kita itu ada perasaan tertentu, tapi ketika kita tetap memutuskan untuk setia, nah itulah menunjukkan cinta yang sejati kepada istri, kepada suami, kepada pasangan yang kita pilih. Kalau tidak pernah ada ujian juga kita nggak tahu nih kualitas cinta kita seperti apa ya. Tapi yang nggak usah minta ada ujian macam-macam ya. Seandainya terjadi dan kita tetap memutuskan untuk setia, nah di situ cinta kita itu semakin teruji ya. Jadi jatuh cinta itu nggak perlu upaya, tetapi keputusan untuk tetap mencintai walaupun tidak ada perasaan, itu adalah cinta yang lebih sejati ya. Sama ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita berdoa sudah nggak ada rasa, kering, tapi kita tetap berdoa, itulah cinta yang sejati kepada Tuhan. Tapi kalau kita berdoa hanya karena ketika kita dapat hiburan dan berkat, mungkin kita masih mencintai berkatnya saja, bukan Tuhannya ya, bisa jadi seperti itu.
3 konsep itu seringkali menjadi mitos dalam kehidupan perkawinan. 3 hal konsep ini yang perlu kita luruskan. Kadang-kadang tanpa sadar mempengaruhi dan membuat kita kecewa dengan pasangan kita kalau kita nggak bereskan. Yang kedua yang perlu kita lakukan apa sih? Taat ya. Jadi setelah kita masuk dalam perkawinan, ya udah kita coba untuk taat pada komitmen, dan khususnya sebagai keluarga Kristiani ya taat pada firman. Sebagaimana waktu Ibu Yesus berkata ya pada pelayan ketika mereka kehabisan anggur dalam perjamuan di Kana, isilah tempayan itu dengan air hingga penuh dan ternyata berubah jadi anggur. Ketika kita taat, maka Tuhan itu sanggup untuk mengubah masalah kita menjadi berkat. Masalah kehabisan anggur di Kana ternyata menjadi suatu sukacita yang melimpah bagi yang mempunyai pemilik pesta itu karena Tuhan Yesus hadir. Demikian juga ketika Yesus hadir dan percaya aja. Jadi nggak usah merasa-rasakan, aduh Yesus ini sungguh hadir nggak ya dalam keluargaku? Yesus beneran nggak sih dengerin doaku? Kita harus percaya, itulah iman ya. Bahwa ketika kita berdoa, Tuhan itu dengar. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa untuk kebaikan keluarga, maka itu pun sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka jangan khawatir gitu. Percaya aja ya. Nah, demikian juga hai istri, tunduklah pada suami. Mungkin ada yang protes nih sekarang. Gimana kalau suaminya nggak taat firman, malah berbuat jahat pada istri? Emangnya istri harus taat, patuh 100% gitu aja gitu? Ya, memang kita harus juga memakai kebijaksanaan ya. Sekarang juga banyak yang mengalami KDRT, apalagi dalam situasi pandemi, situasi ekonomi yang sulit. Kadang-kadang yang lemah itu menjadi sasaran ya. Nah, dalam hal seperti ini jangan sampai juga si istri itu menjadi korban penyiksaan suaminya, baik secara fisik maupun psikis. Nah, tetapi doa itu tetap penting untuk dilakukan oleh istri kalau suaminya belum bisa diajak berdoa bareng. Paling tidak istri itu harus tetap berdoa. Ya, dalam kasus-kasus seperti itu. Saya bicara seperti ini karena saya mendapatkan banyak masukan, mendengarkan gitu. Nah, tapi yang saya katakan hai istri tunduklah pada suami ini berdasarkan pengalaman saya. Ya, jadi suami saya kan melarang saya kuliah. Saya pelayanan. Ya waktu itu saya tunduk pada suami. Akhirnya saya tunduk karena Tuhan juga mengubah hati saya ya lewat firman Tuhan. Akhirnya ceritanya saya tidak kuliah lagi, nggak lanjut kuliah S2 karena saya hamil kan. Setelah anak saya lahir, saya mau kuliah lagi, ternyata ada Romo. Terus saya terakhir ceritanya saya menerima nih perkawinan saya dan saya bisa melihat ini sebagai anugerah dari Tuhan. Dan dari situ saya mulai pelayanan dan saya mulai kuliah di STFT karena suami saya mengizinkan. Ketika saya bilang, ya dekat rumah ini ada sekolah tinggi filsafat teologi, tempatnya calon Romo. Saya pengen kuliah kitab suci teologi di sana. Dan ternyata suami mengizinkan. Ya, jadi ternyata Tuhan juga pakai suami saya gitu untuk menjalankan rencana Tuhan buat hidup saya, buat keluarga kami. Nah, kalau saya yang orang ambisi seperti itu dikasih maunya sendiri, wah entahlah jadi apa, mungkin saya nggak pulang ke rumah ya. Saya jadi wanita karier yang mungkin lupa sama keluarga. Nah, itulah jalan Tuhan dan saya bersyukur bahwa dengan lewat suami yang keras sama saya, dalam arti disitulah saya melihat Tuhan juga campur tangan lewat dia gitu. Dan ketika saya udah mulai pelayanan, ada saatnya suami nggak kasih. Nah, waktu suami nggak kasih, saya diam di rumah. Saya baca buku, doa lebih banyak. Ternyata saya mungkin waktu itu masih harus dimurnikan ya. Kalau saya dibiarin gitu aja, mungkin bisa jadi saya jatuh dalam kesombongan. Jadi disitulah saya melihat ketika saya taat, Tuhan juga bekerja buat saya. Itu yang saya rasakan. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Setia sampai akhir. Jadi saya seringkali bicara sama orang-orang yang mau cerai. Tuhan itu belum selesai gitu. Ya, belum selesai dengan kita, dengan kalian. Jangan
berhenti di tengah jalan. Mungkin ketika kita mengalami kejenuhan, kebosanan, Tuhan itu sedang mengundang kita untuk naik ke level cinta yang lebih tinggi. Misalnya awalnya secara fisik, kita tahu fisik itu nggak akan bertahan lama kan. Orang bisa sakit, bisa tua, dan seterusnya. Nah, kita perlu punya cinta yang dimensi lebih tinggi, yaitu pada psikis. Kita perlu menghargai kualitas-kualitas yang baik dari pasangan kita. Nah, pasti mentok, kita manusia itu nggak mungkin sempurna. Ada juga kekurangan pasangan kita. Nah, kita naik dalam dimensi spiritual. Ya, bagaimana kita juga mau diproses lewat hal-hal yang nggak enak gitu dalam keluarga. Itu dimensi spiritual. Dan ayatnya dalam Lukas 6, 27-36 jelas kita disuruh kasihi musuh. Berbuat baik kepada yang membenci, memberkati yang mengutuk, doakan yang mencaci kamu, dan itu bisa saja dalam keluarga kita terjadi. Nah, bagaimana kita lakukan ini? Ya, kalau ipar kita, bahkan mungkin saudara kita, ada aja yang kita nggak cocok kan? Tapi bukan berarti kita harus berhenti mengasihi. Mungkin kita nggak cocok, kita nggak suka, tapi bukan berarti kita tidak mengasihi. Kita tetap bisa berbuat baik, ngirimin dia misalnya WA tentang Zoom, tentang kegiatan rohani, ngirimin tentang doa, atau bahkan mendoakan tanpa dia tahu pun, itu adalah perbuatan mengasihi. Walaupun kita nggak bisa diajak lama-lama ngobrol dengan dia, karena kita nggak suka gitu. Boleh dong orang nggak suka, kita kan punya boleh memilih dengan siapa kita itu mau bergaul gitu. Tapi kita tetap tidak memusuhi, kita tetap memperhatikan pertumbuhan rohani, itulah kasih yang sejati. Jadi menurut Scott Peck, apa sih cinta yang sejati? Cinta sejati itu adalah ketika kita memperhatikan dan kita peduli pada pertumbuhan rohani orang lain. Itulah cinta sejati sebenarnya. Ya, ketika kita mau peduli pada pertumbuhan orang lain, itulah kasih yang sejati. Dan kasih yang sejati itu juga bertumbuh banyak di dalam kekeringan. Di situ ujiannya. Nah, demikian. Jadi sekarang kita lihat terkait dalam keluarga, dalam perkawinan. Kadang-kadang kita menemukan banyak sekali kepahitan di dalam perkawinan. Tapi Santo Fransiskus dari Sales mengatakan perkawinan itu membutuhkan penyangkalan diri terus-menerus, ya. Karena apa? Dari getah pahit perkawinan itulah dihasilkan madu kekudusan hidup. Makanya kenapa kita perlu bertahan sampai akhir gitu. Nah, jadi lewat ketaatan dan kesetiaan dalam perkawinan, kita dipaksa untuk juga meraih kekudusan. Dan disitulah berkat mengalir juga buat anak cucu kita. Ujian selalu kita udah tahu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau kita setia, kita sendiri yang dapat hasilnya. Kita tahu bahwa pada saatnya nanti semuanya itu akan baik, ya. Pada saatnya nanti kalau kita tetap bertahan. Dan yang keempat, dalam segala situasi kita perlu mempunyai respon yang injili. Respon yang injili itu seperti apa sih? Ya kita lihat nih misalnya ya, kopi ini jelek nih ya, hitam, kentang yang masih mentah, telur yang rapuh, yang mudah pecah. Ketika mereka semua ini dimasukkan dalam air yang mendidih, ya, diproses nih, maka kopi ini akan mengeluarkan aroma yang wangi, yang enak untuk diminum. Kentang setelah diproses lama, dimasak di air yang mendidih, kita tahu akan menjadi empuk, enak dimakan. Telur yang rapuh, yang mentah, sama dengan kondisi kita juga yang kadang-kadang rapuh. Ketika kita membiarkan Tuhan memproses kita dalam hidup perkawinan, maka kita akan keluar menjadi orang yang kuat, ya. Telur ini menjadi kuat, matang. Seperti itulah respon yang injili. Oleh sebab itu, tetap setia sampai akhir. Dan kata pengkhotbah, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak perlu membandingkan antara perkawinan kita dengan perkawinan orang lain, karena semua punya formulanya sendiri, dan apa yang sedang Tuhan kerjakan kepada kita lewat pasangan, lewat kita untuk anak-anak, kita nggak pernah menyelami sampai kita menyelesaikan semua proses itu dalam perkawinan kita selama kita hidup di dunia. Saya bersyukur setelah kami menikah 27 tahun,
ya masih banyak sekali ya masalah, masih banyak sekali gelombang, gejolak, tetapi itu hanya di permukaan ya. Jadi dalam hati yang paling dalam saya itu punya satu rasa damai, ketenangan, kekuatan, bukan karena saya, tapi karena saya percaya Tuhan itu selalu hadir bagi kami. Saya banyak kekurangan, suami saya banyak kekurangan, tapi itu tidak membuat kami juga harus pahit hati ya. Karena apa? Selalu Tuhan memberikan pada saatnya, pada waktu kami butuhkan pertolongan-pertolongannya. Jadi tetap setia sampai akhir. Itulah yang kunci bagaimana masalah itu berubah jadi berkat.